Ya ini grup saya pernah diulas di tabloid macam-macam dan di TV radio lokal macam-macam, dan mudah-mudahan kita nggak sebagai riak tapi hanya sebagai membagi semangat kepada Bapak Ibu sekalian agar lebih semangat lagi bahwa pekerjaan Bapak Ibu sekalian itu mulia karena mengelola klinik untuk umat. Nah, kalau klinik itu harus untung karena memang kalau nggak untung umatnya juga kasihan karena peralatannya nggak maju-maju, akhirnya seadanya layannya. Terus kalau untung itu memang harus kita formulasikan, tidak bisa tiba-tiba langsung untung. Kita harus belajar macam-macam, harus bisa open minded atau terbuka pikiran kita sehingga kita bisa untung. Dan ini saya hanya sedikit mengulas undang-undang tentang perklinikan. Perklinikan sejak tahun 2011 ini ada perubahan peraturan Menteri Kesehatan tahun 2011 ini nomor 028 di mana klinik dibagi dua, klinik utama dan klinik pratama. Kalau klinik pratama seperti ibu sekalian pahami, kita hanya bisa melayani dokter umum, pelayanan dokter umum, dan perizinannya dimiliki ini klinik pratama ya, pratama seorang dokter umum, terus dimiliki oleh badan usaha atau perorangan. Lanjut, untuk klinik utama ini untuk klinik di atas klinik pratama, sehingga klinik utama ini adalah klinik spesialis. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah mempunyai klinik itu merupakan klinik utama atau pratama, monggo. Nah ini bisa dipahami kalau klinik utama nanti harus berbadan hukum, berbadan hukum yayasan bisa. Jadi bedanya cuma itu. Kalau klinik utama harus memiliki pimpinan dokter spesialis. Kalau klinik pratama dokter umum cukup. Lanjut. Ini ada beberapa kewajiban klinik, nanti bisa dibaca aja di slide ini. Lanjut, kewajiban ini saya ambil dari Permenkes 028 tahun 2011. Itu bisa di-download di Denkes.go.id ya. Jadi peraturan Menteri Kesehatan yang baru tentang perklinikan sudah diatur dan nanti katanya tahun 2013 akan diberlakukan. Bedanya apa sama peraturan yang sekarang? Bedanya banyak sekali. Karena itu sebagai sebagai peraturan yang harus dilakukan, maka kita harus siap-siap, harus mempersiapkan diri sehingga klinik kita yang kita kelola itu harus tetap untung. Karena nanti di dalam struktur organisasi ada pendapatan apoteker di dalamnya. Kalau apoteker harus ada, terus dokter spesialis, kalau klinik utama sudah harus ada, dokter umum minimal 2. Jadi itu sisi ketenagaan harus ada. Ini kita buat struktur organisasi satu klinik bisa ada pimpinannya klinik. Kalau klinik utama itu semua spesialis, kalau klinik pertama dokter umum, biasanya kita langsung kasih koordinator klinik sehingga bisa sebagai petugas operasional lapangan. Kalau dokter untuk dari pimpinan bisa memantau, tapi untuk di lapangannya kita harus punya satu orang yang kita tempatkan untuk sebagai koordinator. Itu bisa perawat, bidan, apapun juga, bisa umum. Kita yang penting berkompetisi di sini. Dan di sini kita ada staf, ada apotek, kalau perawat, administrasi keuangan, dokter mitra. Monggo, ini nanti strukturisasi yang kita cobakan dari Permenkes yang terbaru. J, nggak ada sekarang bebas. Kalau dalam struktur organisasi ada KTU atau wakil kita nggak masalah, kita asal aja yang penting ada pimpinannya satu dokter. Ini kemarin kita adakan kegiatan level Semarang, kalau kita pernah hadir sama kita. Lanjut. Nah, di sini yang saya mau sharing bersama Bapak Ibu sekalian. Saya mencari ilmu ini tidak hanya setahun 2 tahun, hanya lebih dari 5 tahun. Sehingga kalau kita hanya melakukan kegiatan kita rutinitas itu saja ya hasilnya itu saja.
Jadi kalau itu saja ya kita hanya sebatas itu saja ya. Jadi kita mungkin ini saya dari Puskesmas juga saya tidak dapatkan, hampir 8 tahun saya di Puskesmas saya tidak dapatkan ilmu ini, tapi alhamdulillah saya setelah mencari di mana-mana saya dapatkan konsep bisnis ini seperti ini. Jadi kalau di sini kita punya pasar besar di sini, kita mengalami jasa kesehatan di sini, kita tempatnya di sini. Terus tempat kesehatan kita harus mempunyai, kita menuju kemana? Kalau kita nggak menuju kemana-mana, kita nggak kemana-mana. Kalau kita nggak punya tujuan yang seperti kalau dari ibu sekalian dari kotanya masing-masing ke Semarang kan punya tujuan, akhirnya sampai ke Semarang, nggak ke Banjarnegara ya. Jadi tujuan itu yang penting. Ada misi filosofi, ini penting. Kalau klinik yang ibu sekolah belum ada misi filosofi yang ibu-ibu buat sendiri, tidak dibuat oleh organisasi, itu akan sebagai bensinnya, misalnya dapur pacunya, sehingga klinik ibu sekalian bisa kencang. Tapi sebelum kita kencang ke depan, kita juga lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Di sekitar kita mesti ada perubahan, ada kompetensi itu mesti ada dimanapun kita berada, walaupun klinik ibu sekalian mungkin melayani untuk umat, untuk sosial, tapi tetap saya yakin walaupun sosial kita harus tetap untung, karena sumber daya yang akan habis salah satunya uang. Walaupun kita subsidi terus, kita paling enggak berapa lama kita mau seperti itu. Kasihan juga yang yang ada di dalamnya. Kita situasi ini yang memang harus kita ini ada situasi kebutuhan customernya, situasi dalam klinik ibu sendiri itu di sini ada. Terus dalam satu klinik kita harus mengamati ada 3, ada sistem, ada teknologi, ada manusia. Ini penting sekali. Dan hari ini saya hanya ingin bercerita tentang sistem kontrol ini sama marketing ini, karena dalam suatu usaha hanya 2 yang menghasilkan, lainnya itu memboroskan. 1 marketing, kedua inovasi. Kalau ibu sekalian bisa melakukan 2 hal ini yang menguntungkan, seperti marketing yang menguntungkan, inovasi yang menguntungkan, saya yakin apapun usaha ibu sekalian yang ibu lakukan akan berkembang. Ada 2 hal, cuman 2, inovasi sama marketing. Dan hari ini saya ingin berbagi pengalaman tentang marketing dan sistem kontrol. Dan saya memang juga sebagai narasumber untuk workshop pendirian ini, mungkin saya juga mengumpulkan ke ibu sekalian dalam lembar terakhir saya itu ada acara yang kita akan buat seperti workshop sama seminar. Itu kita 2 hari belajar tentang ini. Jadi saya akan informasikan tentang detailnya. Tapi kalau ibu berminat bisa menghubungi nomor telepon di sini. Ya. Tapi kalau di sini kan saya hanya sekilas ya. Workshop 2 hari sama 1 jam mungkin ya beda ya. Jadi ini sistem marketing, kontrol, sama SDM. Ini penting sekali. Kalau kita nggak menguasai sistem ini, kita ketahuan. Lanjut. Nah, apa fokus utama bisnis atau suatu usaha ini? Apapun usahanya, kita harus fokus ke ini. Entah itu nanti ibu punya usaha gerai muslimah ataupun usaha warteg, apapun itu, kita harus punya sistem ini, sistem pemasaran, sistem manajemen risiko, sama sistem SDM. Ini penting karena sistem ini walaupun siapapun yang nanti in charge atau sebagai pimpinannya, kalau ini sudah berjalan, tetap akan berkelanjutan. Kenapa sistem? Karena akan berkelanjutan, siapapun pimpinannya, siapapun orang yang ada personelnya itu akan berkelanjutan. Itu namanya sistem. Lanjut. Kita mau bahas tentang sistem pemasaran dahulu. Mungkin saya kasih 10 menit untuk membahas pemasaran yang penting. Kita harus melakukan suatu strategi dan analisa sama sistematis. 3 hal ini kita harus lakukan, karena tanpa strategi pemasaran, klinik
yang kita kelola ingin jadi seperti apa. Oh, saya sebagai klinik yang berfungsi sosial. Oh, saya ingin klinik yang profit sehingga bisa membangun rumah sakit, atau oh, saya punya klinik untuk pendidikan, apapun itu. Jadi kita harus punya strategi, kita mau melayani siapa. Kalau setelah hari ini sudah jalan ada, kita harus menganalisa suatu lingkungan pasar kita, dan kita harus melakukan sistematis. Kalau 3 hal ini kita lakukan, pemasaran kita akan efektif. Dan yang jelas pemasaran harus kita ukur dan kita pantau. Kalau kita lakukan suatu kegiatan pemasaran A, tapi tanpa kita tidak bisa memantau hasil berhasil atau tidaknya, sama aja kita membuang uang. Seperti kita membuang uang kita ke lautan yang tidak tahu kemana. Jadi suatu strategi pemasaran itu belum tentu tidak bermanfaat. Jadi strategi pemasaran itu yang saat ini kita lakukan belum tentu tidak bermanfaat, karena biasanya kita tidak pernah mengevaluasinya. Kalau dalam sistem manajemen kita ada POAC ya, itu yang dulu sekalian pernah diajari planning, organizing, action, sama controlling lah itu ya. Itu manajemen dari sisi manajemen modern. Jadi saya melakukan juga mengadopsi POAC itu, tapi ini saya lebih sistematis untuk untuk bisnis, untuk apapun bisnis ibu sekalian, entah itu nanti ibu punya bisnis di luar, kita hanya berpatuan ini. Lanjut. Ini nanti ada aturan dalam pemasaran, dalam dunia kesehatan juga ada aturannya, karena kita hidup di Indonesia. Di Indonesia ada peraturan banyak sekali, lebih baik dibaca, karena kalau kita melakukan pemasaran tidak memenuhi aturan, nanti akan dijewer sama BKKBN. Ya, dari dijewer sama dinas kesehatan atau ID atau ID lah itu. Jadi kita harus pahami peraturan yang ada ini. Ini peraturan salah satunya. Lanjut. Ini ada prinsip dasar. Ada 3 hal. Pemasaran itu penting, ada 3 hal. 1, menaikkan jumlah kunjungannya, itu penting. Apapun bisnis ibu sekalian, kita harus bisa menaikkan jumlah kunjungan dan data. Terus naikkan jumlah pembelian setiap transaksi. Yang ketiga, naikkan jumlah frekuensi kunjungan. 3 hal ini yang penting untuk menaikkan jumlah potensi laba kita. Kalau kita nggak fokus pada 3 hal ini, kita nggak bakal untung. 3 hal ini kunci pokok. Kalau kita nggak bisa menaikkan jumlah klien yang datang, pasien yang datang hanya 100, 200, 100 ya, kita bilang 100 ya nggak bakal untung. Kita harus naikkan juga, kita harus menaikkan jumlah transaksi setiap customer yang datang. Yang ketiga, kita harus mau memanggil kembali customer kita yang datang itu, mau datang kembali di masa yang akan datang. 3 hal ini yang penting. Jadi kita nggak macam-macam marketing itu apa, kita marketing hanya fokusnya 3 hal ini: menaikkan jumlah klien, menaikkan setiap pembelian, terus ketiga menaikkan jumlah kunjungan atau frekuensinya. Biasanya pasien itu datang ke tempat dokter atau bidan atau klinik atau rumah sakit, ada pertanyaan 5 hal ini. Apa pelayanan yang ditawarkan? Terus berapa toh harganya? Apakah pantas dengan kondisi saya? Kalau saya orang pedesaan, saya datang ke klinik ibu-ibu sekalian, pantas nggak? Terus apa untungnya untuk saya jika beli dari ibu-ibu dibandingkan saya beli dari kompetitor yang ada? Setiap pasien atau setiap pembeli itu akan menanyakan 5 hal ini. Terus kenapa saya harus mempercayai? Kenapa saya harus mempercayai diperiksa di ibu-ibu sekalian, atau periksa di klinik ibu sekalian, atau periksa di rumah sakit ibu sekalian? Terus yang terakhir, kenapa saya harus datang atau membeli sekarang? Nah, ini hal ini yang kita harus jawab, sehingga kelima hal ini dijawab dengan baik dan benar, sehingga bisa membuat klinik ibu sekalian itu punya daya tawar atau nilai lebih. Lanjut. Ini konsep bisnis tadi saya ulangi. Kita harus memahami sistem
sistem itu apa, teknologi itu apa, manusia itu apa. Nanti saya sampaikan di WhatsApp saya, nanti kalau ada waktu bisa ketemu saya di Jogja nanti tanggal 18-19 ya, bulan Februari bulan depan. Terus ini marketing, kontrol sistem. Kita langsung masuk ke kontrol, sistem kontrol. Sistem kontrol. Nah, kita harus melakukan sistem kontrol. Karena kalau kita sudah marketing, uang masuk, tapi kita kebobolan di dalam. Nah, ini harus melakukan sistem kontrol. Jadi kalau kita melakukan marketing, uangnya tidak dikontrol ya sama saja. Kita akan tidak ada laba. Dimana kita ada sebelumnya ada 4 kontrol di klinik ini. Satu kontrol operasional, kontrol keuangan, terus kontrol strategik, terus kontrol risiko medis. Ini penting karena kita harus bisa mengontrol apa yang terjadi di sekeliling kita. Biasanya sering membebani kita mengeluarkan banyak uang itu operasional tidak juga. Seperti dokter yang dokter hati harus iklan, terus dokter yang tidak bisa datang sehingga pendapatan tidak dapat masuk lagi. Nah itu sekali kita harus kontrol terus. Ini terakhir sudah jam 3:04. Jadi terakhir kita harus mempunyai kontrol SDM. Nah, SDM ini manusia. Banyak sekali buku-buku yang mengajari kontrol SDM. Ya nanti akan dalam workshop saya akan mengajari SDM. Itu bagaimana mengelolanya. SDM itu banyak sekali, kadang-kadang kalau dalam suatu organisasi SDM kalau tidak diperhatikan akan melunjak sampai akan ada yang bisa marah-marah pada atasannya. Banyak lagi di puskesmas ya. Di puskesmas banyak sekali kaumnya SDM yang tidak puas, tapi insya Allah dalam ibu semua tidak ada kaumnya insya Allah ya. Nah ini sosok yang kita akan mengadakan di Jogja. Saya promosi sedikit ya ibu sekalian, mudah-mudahan bisa berguna. Kalau ibu ingin mendalami klinik mudah-mudahan bisa berguna. Ini kita materi yang kita berikan mengenal usaha klinik itu apa, memberikan usaha klinik dengan aman. Jadi ibu yang belum mempunyai klinik nanti mau mendirikan klinik, saya bimbing dari nol untuk mendirikan klinik sehingga tidak butuh. Karena banyak aturan-aturan yang dibuat di pemerintah daerah yang blunder sehingga kita kalau katanya nggak bakal tahu. Terus banyak sekali di sini ada seni-seni yang saya dapatkan dalam pendidikan. Ini nanti di Hotel Alsesat dekat Malioboro tanggal 18 sampai 19 Februari 2012 bulan lagi. Terus lanjut.